semuanya. Kami dari kelompok F dengan anggota saya Eka Putri, Saya Clarissa Milebaro. saya Ana Kawatipuri, saya Saptan Swetrani juga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait topik menurunnya budaya sopan santun di kalangan remaja atau pemuda pada era globalisasi. Selamat menonton. Kesopanan atau kesantunan merupakan budaya tata tertib yang dapat mengatur cara seseorang dalam berperilaku dan bertingkah laku, terutama dalam mengikuti budaya adat istiadat. Perilaku kesantunan ini biasanya akan mencangkup cara berbicara seseorang, cara berpakaian, cara berperilaku di kehidupan sosial. Kenapa sopan santun sangat penting dalam berinteraksi? Karena sopan santun dapat meningkatkan hubungan yang lebih harmonis dan juga sopan santun dapat meningkatkan kesan yang lebih baik terhadap lawan jenis. Nah, sopan santun juga dapat membuat kesan yang baik terhadap lawan bicara kita dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga berinteraksi menjadi lebih baik. Kondisi era globalisasi adalah era di mana teknologi berkembang pesat sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi dan budaya luar mudah masuk dan diterima oleh masyarakat. Karena itu, budaya sopan santun diperlukan di era globalisasi. Ini karena masyarakat khususnya pemuda dan remaja sangat mudah meniru budaya luar yang tidak mencerminkan nilai-nilai sopan santun. Sehingga budaya sopan santun perlahan mulai luntur. Jadi alasan kami mengangkat topik ini karena kami melihat budaya sopan santun di kalangan remaja dan pemuda mulai menurun akibat dampak dari pengaruh globalisasi. Remaja dan pemuda saat ini rentan terbawa arus globalisasi yang akan mempengaruhi tingkah lakunya setiap hari. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pengaruh globalisasi terhadap budaya sopan santun di Indonesia dan beberapa solusi agar budaya ini dapat pulih kembali dari beberapa orang yang kami wawancara. Perkenalkan, nama saya Isra Priasa Sfaul, saya berumur 19 tahun. Kenalkan, nama aku Cindy Pramudia, umur aku 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Steven Geratna 10 dengan umur 17 tahun, Pak. Nama aku Paula, umur aku 22 tahun. Nama saya Edi Kalisa Siregar, biasa dipanggil Egli, umur saya 19 tahun. Nama aku Fiona Konsiasi Kerjaan, bisa dipanggil Fiona aja. Umurku 20 tahun. Saya mendapati kenyataan bahwa sopan santun dalam remaja pada zaman ini itu sudah semakin sangat-sangat berkurang. Menurut saya termasuk biasa-biasa aja, tapi kadang-kadang memang ada juga yang nggak sopannya sih. Menurut pandangan aku sendiri, di zaman globalisasi saat ini banyak banget sih remaja, anak-anak muda yang sudah kehilangan budaya dari sopan santun itu sendiri. Apalagi dengan perkembangan zaman yang kita lihat, baik itu perkembangan teknologi, perkembangan bahasa yang terus meningkat, itu membuat anak-anak kehilangan jati diri mereka, kehilangan budaya di mana biasanya orang tua ngajarin apa tapi mereka tidak menerapkan itu. Menurut saya sih karena pola asuh orang tua ya Kak. Jika anak tidak dibekali dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, itu akan membuat kita itu menjadi seseorang yang tidak memiliki adab, ibarat keseharian itu. Menurut aku ya tadi itu globalisasi, karena perkembangan zaman terus banyak budaya luar yang masuk secara mudah melalui teknologi, jadi itu buat anak-anak zaman sekarang itu mengikuti tren-tren yang terbaru dari budaya luar dan lain sebagainya. Jadi itu membuat mereka udah nggak peduli lagi sama culture-nya di bangsa kita Indonesia yang notabene adalah sopan santun gitu. Bicara tentang keluarga, nah keluarga tuh sebagai pendidik utama untuk anak-anak. Jadi keteladanan orang tua, di mana orang tua bisa mendidik anak untuk bisa sopan santun, itu merupakan hal yang penting kalau keluarga. Kalau sekolah juga memiliki peran penting untuk karakter anak-anak, yaitu dengan apa? Dengan cara memberikan pengajaran mengenai karakter. Kalau gereja, ya menurut aku menanamkan nilai-nilai sih. Kalau gereja menanamkan nilai-nilai kesopanan dalam cara yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti memberikan pengajaran mengenai kesopanan dalam Alkitab.
Jadi kita harus mengajak. Kalau bisa bilang mengajak itu berarti kita nggak boleh memaksa dong. Kita mengajak mereka, mengatakan bahwa itu suatu hal yang penting yang memang harus diterapkan bagi kehidupan mereka. Agar apa? Agar budaya dan tradisi itu tidak putus di generasi sebelumnya, jadi tetap ada di generasi kita. Menurut pandangan saya mungkin memperbaiki dulu gimana cara seorang anak itu memperbaiki sosial. Nah, memang tidak apa-apa kalau misalnya anak itu ingin main di sosial atau gimana, cuma harus membedakan mana yang harus kita tiru dan yang tidak. Menyeimbangkan dengan menyaring. Kalau menyeimbangkan itu ibarat pengaruh dari budaya luar itu yang masuk ke budaya lokal itu kita seimbangkan. Jangan yang dari luar itu lebih tinggi dari budaya kita. Kalau untuk menyaring itu ibarat kita harus be wise, bilangnya bijaksana dalam menerima segala perkembangan zaman. Bisa juga kita lakukan dengan memberikan teladan yang baik. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita juga bisa mengajari mereka bagaimana cara bersikap yang baik. Kita juga bisa memberikan edukasi pada remaja-remaja tentang etika di dalam dunia digital. Karena mereka adalah narasumber yang kedepannya akan menjadi seorang guru yang akan memberikan teladan bagi murid-muridnya. Itu karena mereka adalah remaja dan pemuda yang masih sangat rentan ikut dalam arus globalisasi. Karena menurut saya dunia kampus ini merupakan tempat bertemunya berbagai budaya, kebiasaan. Kak Paula adalah residen asisten di asrama yang tentunya sudah terbiasa menegur residen yang bersikap kurang sopan di asrama.